wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semua yang telah ditakdirkan oleh Allah kepada kita itu digantungkan sampai di mana pergerakan. Kalau pergerakannya jelek, yang didapatkan adalah jelek. Kalau pergerakannya ngawur, yang didapatkan adalah ngawur. Kalau pergerakannya tersistematis, terkoordinir dengan kedisiplinan yang tinggi, dengan kesungguh-sungguhan yang totalitas, apapun yang sulit akan mudah, apapun yang jauh akan dekat, apapun ketololan yang terletak pada diri kita akan menjadi sebuah kecerdasan ini. Kita orang ini diberi komponen oleh Allah yang dasar, diberi akal, semestinya berpikir. Untuk menyungguh-nyungguhkan organ tubuh, untuk menggapai apa-apa yang kita cari, apa-apa yang kita tuju, apa-apa yang kita cita-citakan. Tapi anehnya, yang kita cita-citakan ini bohong, tidak ada pergerakan. Banyak orang bilang pengen alim, banyak orang bilang pengen kaya, banyak orang bilang pengen sukses, banyak orang bilang pengen membahagiakan orang tua, membahagiakan guru, membahagiakan teman. Tapi apa yang terjadi? Realita yang terjadi adalah bohong besar. Mana buktinya? Buktinya waktunya ngaji nggak ngaji. Ini pembohong. Waktunya ngaji, santri nggak ngaji. Ini pembohong besar. Terus para nih, yang nggak mau berangkat suruh pulang aja. Dulu saya pernah disandra sama seorang Habib di Tuban. Dibawa di Tuban, nyampe sana suruh ngomong putrinya yang masih bayi, namanya Aminah. Sekarang udah punya anak 2 mungkin. Tapi di waktu itu masih bayi dia. Mungkin sekitar tahun 2000 atau 2001. Apakah saya cuman ngomong anaknya saja? Tidak. Saya juga ngimami tarawih, ngimami sholat rawatib. Tidak cuman itu. Saya di sela-sela tidak ngomong, saya keluar dari rumah beliau, lalu saya mencari pondok di sekitar rumah beliau. Kutemukan ada pondok namanya An-Nidomiyah di Kutorjo. Saya belajar di sana, mendengarkan kajian-kajian Romo Yai. Kelihatannya saat itu Romo Yai punya pondok cabang lagi di Bukit Tinggi kalau nggak salah. Lalu saya ke sana. Itu nyepeda ontel itu 4 kilo. Nyepeda ontel itu jalannya kalau enak, jalannya ingin. Kalau jelujur sih enak. Kalau naik nuntun. Itu setiap hari istiqomah saya. Mengkhatamkan Ihya Ulumuddin 4 juz. Di waktu itu saya santri baru, ngajinya di paling belakang. Karena santrinya banyak, jadi saya nggak berani ke depan. Rupanya kalau ngaji banyak yang ngantuk. Maklum, karena puasa Ramadan. Kilatan Ihya Ulumuddin.
lambat laun saya maju ke depan, ke depan, ke depan. Pada akhirnya saya pemecah rekor ngaji yang paling depan di sampingnya Romoyang. Memaknani. Teman-teman ngantuk semua. Nah ngantuk ngono, sama tidur. Saya melek sendiri. Nyampe hari raya, teman-teman udah pulang semua, saya nggak pulang. Hari raya saya masih di sana. Dan sela-sela selain itu saya juga ikut kajian di sebuah pondok lagi, pondok lain lagi, nyepeda ondel lagi. Belajar Syamsul Ma'arif, ilmu perdukunan sama kiai di Tuban, sama kitab Ad-Dairobi, belajar sama beliau. Berhasil. Kenapa? Sungguh-sungguh. Loh, kalau kamu ngaji mondok nggak sungguh-sungguh, gimana coba? Itu musibah besar loh. Musibah 3 orang loh. 1, kamu nggak akan berhasil. 2, merugikan orang tua. 3, merugikan saya. Kenapa merugikan saya? Ngapain kamu nempat di kamar? Ngapain kamu makan makanan saya? Saya kan udah bayar. Mana buktinya? Kamu itu jangan akhir ngomong meni bayar. Kamu itu nggak bayar, yang bayar orang tua kamu. Dan orang tua kamu itu banyak yang nggak tanggung jawab, banyak yang nggak bayar. Jadi serius dulu itu loh. Kamu baca. Wa dhalaqu durbani sharihun wa kinayatun fasarihu salasatu alfadin ad-dhalaq ad-dhalaqu wal firaqu was-sarah wa la yaftakiru sharihu ad-dhalaq ila niyyah wal kinayatu kullu lafdin ihtamala ad-dhalaqu wa ghairah ihtamala at-talaqa wa ghairah. Kau ini wa yaftakiru ila niyyat wa nisa'u fihi durbani wa nisa'u perempuan fihi dalam talak durbani ada 2 macam. Nisa'un jamaknya niswatun, atau mungkin salah caranya pecet, coba nih Kang pecet. Nisa'un mujam, penahanan. Saya ini punya penyakit jantung, jadi saya itu kalau wafat itu nggak kondo-kondo. Kebetulan dari siang tadi jantung saya ini kambuh sampai sekarang. Paham? Saya udah ingatkan sama kamu, saya ini nggak lama. Saya kalau wafat itu dadak. Makanya kalau kamu itu yang sungguh-sungguh, mumpung kamu itu pikiran kamu itu saat itu orangnya sehat saya tidak paksa, senyum saya tidak paksa, berangkat saya tidak paksa. Sini ini masya Allah, sakitnya masya Allah, nggak ada yang ngerti ini. Si cantik ya gak ngerti, kamu tak beritahu ya malah guyu orang-orang. Banyak kamu itu sungguh-sungguh. Belajar ini sungguh-sungguh. Biasanya orang kalau sehat nggak pernah sakit itu kalau mati dadak. Nisaun jam umroatin. Nisaun itu adalah jamaknya imroatin. Jadi nisaun artinya beberapa perempuan. Nisaun jam umroatin, perkumpulan perempuan. Nisaun ismun, nisaun jam'u mar'atun. Jamaknya lafadz mar'atun. Mar'atun sama imro'atun sama. Nisaun jam'u nasu'un. Jamaknya nasu'un.
Nisaun jam'u imra'atin inasun minal basar khilafarijalin. An-nisa ismu surah min surati Qur'anil Karim wa ya suratu raqam 4 fi tartibil mushaf madaniyah adadu ayatiha situn wa sab'un wa mi'atu ayah. An-nisa at-takhir. Jadi nisa itu jamaknya imro'atun atau jamaknya mar'atun. Nisaun mananya beberapa perempuan. Naikkan. Gus naikkan. Naikkan. Naikkan terus saja. Terus. Saya menengah. Niswatun, nisaun, jam'u imra'atin. Jamaknya imro'ah. Niswatun, jam'u imro'ah. Niswatun, jam'u imra'atin. Niswatun. Naik. Jadi nisaun itu jamak taksir. Nisaun mananya beberapa perempuan. Jam'u imro'atun. Niswatun juga beberapa perempuan. Wan nisa'u beberapa perempuan fihi dalam talak durbani ada 2 macam. Jadi perempuan itu ditalak itu ada 2 macam. Wan nisa'u wawu kalimah huruf istinaf. Biasanya kalau wawu istinaf itu diterkib menjadi mubtada. Wawu tarkib yang belum setoran coba ngacung. Yang belum setoran ngacung coba. Ngacung yang belum setoran. Yang belum setoran. Sudah setoran belum? Sudah belum. Ngaren nih. Setoran belum? Sudah setoran. Kamu sudah setoran. Yang enggak setoran tak rampas ini. Sudah setoran, Gus. Anut, sing ngapus simbol, sing ngapusi tak dungano nangising sikile mengkeluk. An-nisa'u kalimah. Sebab al dan musnad ilaih. Wan nisa'u utawi pira-pira wong wadon fihi ing dalem talak durbani iku 2 werna. Durbun rupane sak werna fi tolakihinna ing dalem nolak an-nisa sunnatun sunnah wa bid'atun lan bid'ah. Sunnah itu adalah mengikuti suri teladannya baginda Rasul. Karena Rasulullah pernah mentalak istrinya karena istrinya jelek. Bukan wajahnya yang jelek. Kalau ada istri kok wajahnya jelek, itu yang salah orang kok istrinya. Salah sapa dhisik dilamar. Paham? Ada 2 lelaki sama-sama alim, sama-sama jenius, sama-sama kaya, lalu jadi imam. Siapa yang dipilih? Yang dipilih adalah yang istrinya paling cantik. Makanya kamu harus cantik kamu. Kenapa kalau gitu? Sebab wanita yang cantik mampu meredam hawa nafsu dan syahwatnya suami.
Kalau ada seorang lelaki istrinya jelek, iku naro wong wedok ayu itu kepingin niku. Wah, cantik lah. Bojoku elek. Seumamanya Santi Al-Mubarok ada yang melebihi cantiknya daripada istri saya, maka akan saya nikahkan dengan tetangga saya. Si cantik melu nonton. Aku ngomong ini, maka saya jadikan istri saya bahaya. Tekan oma, nambanting piring ora apa-apa. Dan nak saya dibanting aku. Anisa'u. Tanda isimnya apa? Pokoknya kalau ada kalimah, kok ada alnya, atau ada musnad ilaihnya, musnad ilaih itu berupa mubtada. Kamu gak paham ya apa-apa? Nanti lama-lama paham. Maka kalimah itu namanya isim, Gus. Kalimah itu namanya isim. Paham? Namanya isim. Kamu di kamar mana, Gus? Atas. Biar olahraga, Gus. Siapa temanmu? Siapa? Di sini siapa temanmu? Mana? Yang satu kamar kamu mana? Siapa? Mana? Ini. Gus, diwarai ya. Oh, coba tutuin arai saya. Pelan-pelan. Itu kepala kamu kenapa dulu? Bedil Jepang nih. Kecelakaan. Jatuh bagaimana? Geger otak? Enggak. Kok nyampe ngono ya? Luka-luka gitu. Kenapa? Nabrak aspal. Padahal kan aspal ini ngisor kok tabrak. Dan nabrak otit iso. Anisa umur apa mabni? Sebab bagaimana berubahnya? Erobnya sebab alamatnya sebab jamak taksir. Saya rodo iskal nisaun jamak taksir itu. Ya terus mufrate opo? Jangan-jangan itu adalah isim jamak. Isim jamak itu kamu bedaan toh? Bedaan enggak? Aja bedaan ya. Wong aku geblak malah. Asli ya? Kok putih ngono cah? Gak bedaan kayak jannah ini gak bedaan. Sebabnya jannah itu bedaan malah saya elek gitu. Becet Gus. Nisaun jamak taksir. Ning Google carane. Aja nemu jam. Nisaun jamak taksir. Nisaun jamak taksir. Masjid Google nanti kalau keliru gimana? Manusia itu punya otak. Bisa neliti itu. Coba aku masjid kalkulator. 4 kali 4 ada 24. Kira-kira benar apa salah? Salah. Berarti kalkulatornya benar apa salah? Salah. Artinya kita ngikuti apa itu medsos itu bukan berarti terus seperti hewan, itu bukan. Mampu meneliti. Kalimatun nisa'in fil lughatil arabiyyah hiya ismu jamin, ya kan? Isim jamak. Seperti nasun manusia, beberapa manusia.
Itu nasun itu isim jamak. Loh, isim jamak sama jamak itu beda. Makanya kalau kamu ngomong gini, nisaun jamak taksir, ya salah. Nisaun itu tidak jamak taksir, tapi isim jamak. Isim mufrad yang mempunyai mana banyak. Nisaun artinya beberapa perempuan. Makanya tadi dikatakan bahwa nisaun cah iki lho. Nanti ngerti ngene sih jangan tuh. Lagi ngene iki sing ngandel. Halo, dilihat rembulan. Filugatil arabiyah ya ismu jam'in. Au jam'u taksirin lil kathra. Nih isim jama'in. Au jam'u taksirin atau jamak taksir. Kok iso isim jam, kok iso jamak taksir. Nah kalau jamak taksir ya terus mufradnya piye? Wal mufradu min ya min ghairi lafdhiya wa kalimatum ra'atin. Ada yang mengatakan isim jamak. Kalau isim jamak berarti nisaun adalah isim mufrad menunjukkan mana banyak. Lang pengen mempelajari keilmuan no. Leren roh kitab. Yeah. Kalau Google kan cepet toh. Leren roh kitab. Lihat terus yang buka kitab apa? Kitab Injil. Kitab Taurat. Apa ono kitab bubur nih? Kitab Zabur. Ada yang mengatakan jam'u taksirin lil kasroh. Ada yang mengatakan jamak taksir yang menunjukkan mana banyak, lebih dari 10. Nisaun beberapa perempuan jumlahnya lebih dari 10. Namanya jamak kasroh. Wal mufradu minha, wal mufradu mufrad minha dari nisa. Min ghairi lafdhiya, mufradnya tidak menggunakan lafadznya. Biasanya kalau ada rijalun, mufradnya rajulun. Kemana Gus? Woi, Padi, kemana Padi? Mana? Biasanya jamak taksir itu mufradnya itu diambilkan dari kosakata lafadznya. Rijalun mufradnya rajulun. Utubun mufradnya tabun. Falakun mufradnya falakun. Namun ini lafadz nisaun tidak punya mufrad. Mufradnya menggunakan lafadz lain yaitu imro'atun. Makanya ada yang mengatakan itu adalah jamak taksir. Tapi menurut saya pribadi yang benar itu isim jamak. Berarti isim mufrad. Nisaun alamatnya. Sebab isim mufrad munsharif. Lu kok mananya banyak? Ya tidak cuma nisaun doang, an-nasu juga banyak. Qul a'udzu birabbin nas. Qul katakan ya Muhammad, birabbin nasi dengan Tuhannya manusia. Manusia itu satu apa banyak? Nasun itu tidak punya mufrad. Nasun mufradnya apa? Kalau nasun itu tidak punya mufrad, maka menunjukkan mana banyak, itu namanya isim jamak. Paham? Waya lafadz nisaun tadulu menunjukkan alal inasi, menunjukkan mana perempuan. Nisaun beberapa perempuan. Paham san? Ala kasan nang ngecil mesti gini. Gini. Padahal nak rese-rese omahku ora tau ngantuk. Lah rumah samu rese-rese karo ngaji utama rese-rese ngono.
Al-balighati. Al-balighati yang balik. Kalau imro'atun adalah perempuan secara mutlak. Tapi kalau nisaun adalah beberapa perempuan yang sudah balik. Setidaknya 9 tahun ke atas. Minal basyari dari manusia. Walaha tafasil. Daqiqah. Tafasilu daqiqatun fin nahwi. Al-mufrad wal ma'na. La yujadu mufradu linisa'in min jinsi hurufiha. Wa tu'tabarul kalimatu ismu jam'in yadulu alal kathrah. Jam'ul killah. Tujma'u kalimatum ro'ah aidun ala niswah. Imro'atun itu mufrad. Kalau dijamakkan niswatun atau nisaun. Paham? Jadi ulama ada yang mengatakan nisaun adalah isim mufrad. Ada yang mengatakan jamak taksir. Tujma'u kalimatum ro'atin aidun ala niswah. Wa hiya tadulu alal adat al-qalil. Alal adat al-qalil. Kalau ada lafaz nisaun berarti perempuan yang hitungannya 10 ke atas. Tapi kalau niswatun perempuan yang hitungannya 10 ke bawah. Paham? Namanya jamak kilah. Oh ini ono hitungannya ya. Ono hitungannya ini. Wa iya niswah. Niswah itu adalah tadulu alal adat al-qalil, menunjukkan alal adati hitungan al-qalili yang sedikit, min salasin dari 3 ila asratin sampai 10. Kalau ada perempuan, kumpulan perempuan, jumlahnya 4, bahasa Arabnya apa? Niswatun apa nisaun? Bahasa Arabnya apa? Niswatun. Kalau ada perempuan 15, bahasa Arabnya apa? Kalau ada perempuan 1, bahasa Arabnya apa? Imro'atun atau mar'atun. Jadi kalau imro'atun perempuan 1, imro'atani perempuan 2. Tapi kalau perempuan 3 bahasa Arabnya niswatun. Kalau perempuan 10 bahasa Arabnya apa? Nisaun apa niswatun? Bahasa Arabnya niswatun. Wong telu nyampe 10. Kalau 3 nyampe 10 berarti 10 itu masih niswatun. Tapi kalau 11 nyampe namanya nisaun. Nyampe sini paham? Fil Qur'anil Karim dukirat niswah fi qoulihi ta'ala surat Yusuf ayat 30 bainama ja'at nisaun lil kasrah fi mawadi'a ukhra katsirah wa yumakkinuka muraja'atu ta'rifin wa syarhin wa ma'na nisa bil arabi fi ma'ajimil lughatil arabiyyah mu'jamul ma'ani al-jami mu'jamul wasit awittila ala tafasil al-farqu baina nisa wa niswah limazidin fit tawassu idza kunta targhab fil istifsar an mawadi'a ukhra lil kalimati fi siyaqil qur'ani tafasil siyaghatul jam'i fi qawaidil lughatil arabiyyah muqaranah ma'a kalimatin ukhra musyabahah. Inti kata, kalau ada perempuan 1 bahasa Arabnya imro'atun atau mar'atun. Kalau ada perempuan 2 bahasa Arabnya imro'atani atau mar'atan. Kalau ada perempuan 5 bahasa Arabnya
Kalau ada perempuan 1.578.000 bisa. Paham? Neng, kamu membuat video menerangkan tentang perbedaan imro'atun, mar'atun, mar'atani, imro'atani, niswatun, nisaun. Oke? Nanti kirimkan ke saya, oke? Singapi ini. Wanisau perempuan ditalak sama suami. Itu ada dua. Ada yang sunnah, ada yang bid'ah. Sunnah itu artinya apabila dilakukan mendapatkan pahala, apabila tidak dilakukan maka tidak berdosa. Ada beberapa lelaki mentalak istrinya justru mendapatkan pahala. Siapa lelaki seperti itu? Yaitu lelaki yang mentalak istrinya karena istrinya malborot, istrinya memelesetkan dirinya masuk neraka. Siapa itu? Istrinya yang sering ngajak suaminya melakukan dosa. Setiap dijima minta dimasukin silitnya. Karena ada perempuan yang kelainan. Kalau dijima minta dimasukkan di mulutnya, lalu spermanya ditelan. Haram. Kamu itu jangan percaya sama artikel-artikel itu. Menelan sperma suami menjadikan awet muda. Malah kowe malah tua langsung. Ada yang sunnah, ada yang bid'ah. Bid'ah di sini artinya adalah bid'ah dolalah, bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang wanita cantik, salihah, nurut, taat, ahli ibadah, selalu senyum kepada suami, tidak pernah menjengkelkan suami. Loh, dalam keadaan haid kok malah ditalak. Maka mentalak wanita semacam ini hukumnya adalah bid'ah. Hukumnya adalah haram. Itu namanya suami keblinger, duwe bojo ape ngono kok malah ditolak. Ini beda dengan istri akhlaknya jelek, omongannya masya Allah seperti bledek, tidak taat sama suami, tidak pernah menyenangkan, wajahnya mengerucut kayak curut, tidak taat sama sekali, sering nyakitin hati suami, malah sering dipergoki suami, istrinya sering selingkuh. Kalau ada istri yang semacam ini, sunnahnya ditolak. Tukar tambah, salah, ganti ya, ganti. Rasa tukar tambah, ganti ya. Karena hidup ini untuk mencari fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hidup ini dalam rangka untuk mencari istrinya baik, suaminya baik, ekonominya baik, semuanya dibaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa gunna, dan adapun an-nisa, wa gunna adapun bid'ah, apa itu wa gunna wa bid'atun wa gunna dawatul haidi wa gunna, sedangkan an-nisa dawatul haidi yang mempunyai haid, wa bid'atun dan bid'ah, wa gunna sedangkan an-nisa maksudnya ini loh, mentalak yang haram ini loh, dawatul haidi wa gunna
Sedangkan An-Nisa dawatul haidi yang mempunyai kebiasaan haid. Yang mempunyai kebiasaan haid, artinya perempuannya itu masih normal dalam keadaan haid. Sebab ada perempuan yang sudah tidak haid, ada perempuan yang masih kecil. Kalau dawatul haid berarti perempuannya ini masih subur, masih peluang punya anak. Tapi kalau ada wanita yang kena kista, terus dioperasi kistanya di dalam rahim, itu rawan gak iso hamil ini. Kenapa ada wanita kena kista? Jawabannya satu, kemroh. Kamu itu aja kemroh, mandi gini loh. Mandi sing resik, kemproy, aja niru cakai. Dan makan itu sikatan, tubuhnya yang rapi, potong sing ganteng kayak umam nih. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu indah, tidak ada yang diterima oleh Allah kecuali yang indah-indah. Allah itu baik, tidak diterima oleh Allah kecuali yang baik-baik aja. Nah, kowe ngantuk ngono weli, rupamu weli kan. Fasunnatu, maka tolak sunnah. Fasunnatu maka tolak sunnah. Tolak sunnah itu apa? Ayyuki at-tolak fi tuhrin ghairi mujami'in fi. Tolak sunnah itu adalah ayyuki'a, menjatuhkan. Ayyuki'a, seorang suami menjatuhkan atolakot talak. Rasa manai hendaknya. Fasunatu maka talak sunnah. Ayyuki'a, suami menjatuhkan atolakot tolak fi tuhrin dalam keadaan suci. Ghairi mujami'in, selain dijima. Ghairi mujami'in, yang tidak dijima. Yang tidak dijima. Fihi, dalam tuhur. Kalau ada seorang wanita dalam keadaan suci tidak dijima, lalu istrinya akhlaknya bejat, istrinya selingkuh, istrinya nyakitin suami, lalu suaminya mentalak, maka ini hukumnya sunnah, tidak dosa. Tapi kalau ada istri orangnya baik dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci tapi berdijima terus ditolak, haram itu. Kenapa? Sebab kalau dalam keadaan suci bermbuk jima kan rawan hamil kan, kok mbok tolak. Lah terus sing ngrawat anake sapa? Terus ocit itu wong orang genah. Makanya haram. Kecuali kalau tidak dijima. Jadi perempuan dalam keadaan suci tidak dijima, nyakitin suami, lalu ditalak. Lah ini nggak apa-apa. Sunnah itu. Sampai di sini paham? Kowe aja mikir tolak. Tak kamplengi sisan. Semua santri yang sudah boyong masukkan di grup. Kecuali kalau orangnya sudah ranggenah. Contoh seperti Marsa itu. Siapa itu Marsa itu?
Eh? Itu foto profil tak ngerti wong ora kudungan. Jangan dimasukkan. Sing wis wong error aja dimasukin. Kenapa? Loh. Sudah lupa dengan ilmu pondok. Sudah lupa dengan halal haram. Aja dilebokno. Dan kalau sudah masuk, aja komen. Kenapa Ustaz? Wis pokoke ngono. Nak menawa saya punya uang banyak, kelak selalu tak umumke. Siapa yang nggak punya uang, lah ngono. Mau kamu chat ke nomor WA saya, transferi. Orang dalam rangka golek donatur, lapo, we dewi fakir, di tarik donatur. Lagi pula, biar antar santri itu biar tahu nomornya itu. Sebabnya kalau apa? Kalau kamu boyong terus hilang sirna, kan nggak ngerti, ya kan? Makanya sekali kamu boyong, kumpulin biar satu naungan. Kalau ada apa-apa, ono perang, ono, mungkin mati pak urip, mati bisa, ya wis kubur, masih dalam naungan. Jadi kalau ada yang boyong, langsung dimasukkan. Masukkan mana Ustaz? Keranjang. Talak sunnah adalah seorang suami menjatuhkan talak istri dalam keadaan suci dan tidak dijima. Istrinya orang jima, suaminya tidak menjima istrinya. Ghairi mujami'in, yang tidak berjima. Ghairi mujami'in, yang tidak mujami'in, yang tidak berjima. Fiturim dalam keadaan suci. Ghairi mujami'in, yang tidak jima pada baik. Fihi dalam tuhir. Sebabnya nak dijima gak oleh. Gusti Allah itu ngengel wong lanang nalak istrinya seperti ini. Dan pemerintah juga gitu mempersulit. Tujuannya apa coba? Tujuannya biar bersatu lagi. Nanti kalau kamu cerai, kamu nyari suami lagi sulit. Apalagi cantikmu silang niku. Kalau umur-umur segini sih masih seperti bunga yang masih mergok ya. Coba nanti kalau umurmu sudah 30 tahun ke atas, mingkop. Kecuali kalau wanita yang sering melahirkan. Wanita itu kalau sering melahirkan, itu awet muda. Coba toh. Kamu nanti kalau sudah nikah, terus jarang melahirkan. Nanti cepat tua kamu. Masih harus betang ini, ayo mereka wongnya ayu. Karena tahu melahirkan ayu, ya tetap ayu. Wal bid'atu, talak bid'ah. Ning kene ana tulisane talak, ning kene ora ana tulisane talak. Kowe kira genah. Nang kene ana tulisane talak, ning kene ana tulisane talak. Wal bid'atu, talak bid'ah itu talak yang haram. Apabila kamu lakukan dosa, apabila kamu tinggalkan dapat pahala. Kapan lelaki haram mentalak istrinya? Suami menjatuhkan tolak fil haidi dalam keadaan haid. Kalau ada wanita, kalau istrimu haid, kok mbok tolak, haram. Kenapa haram? Lucu. Wanita itu kalau dalam keadaan haid, kan gak ngerah dijima sing lanang. Jadi mamanya benci itu wajar, mergo ora iso dijima. Coba dalam keadaan suci, kan iso dijima. Bilalah kasane Allah. Saya dikaruniai oleh Allah seorang istri yang jarang haid. Iki mbok wis 1 tahun lebih haid istriku. Istri saya itu sudah 1 tahun lebih tidak haid. Dan apabila istri haid itu paling 3 hari. Setelah 3 hari wis. Ya kaya kowe, haidmu nyampe 15 dino gitu.
Si cantik head 3 hari saja rumangsaku koyok nunggoni 3 tahun nih. Apalagi nyampe head lama. Makanya wanita dalam keadaan head ojo ditalak. So mamanya kamu punya istri merengat merengut mencucu wajar. Wanita itu kalau head tubuhnya itu sakit jarine. Kalau sakit kemudian istrinya cemberut nesan nesu mecah piring banting magicom dimaklumi karena dia dalam keadaan head tubuhnya sakit. Makanya jangan ditalak. Nanti kalau sudah tidak head organ tubuhnya sehat. Paham? Wah ini lucu. Ustaz wongnya cemberut. Lu dulu sebelum kamu lamar kan wis ketok toh, wajahnya kan kelihatan. Makanya dengerin. Kamu itu kalau bisa cari wanita yang apabila nesu wajahnya masih seperti senyum. Masih senyum wajahnya yang begini loh. Pipinya yang ke sana itu. Pipi mengkerut gitu. Pipi. Paham? Ana wong wedok senyum wae kaya nesu, aja mbok kawin. Nang senyum kaya nesu piye? Sebab istri kita ini adalah yang menghibur kita. Litaskunu ilaiha. Dalam rangka apa? Litaskunu ilaiha, supaya kita tenang bersama dengan istri-istri kita. Wa ja'ala bainakum, dan Allah jadikan antara suami dan istri mawaddah, penuh dengan cinta. Mau cinta? Cinta itu dalam jima. Makanya istri yang baik adalah istri yang paling mampu merangsang suami. Suami ini pengen jima terus. Itu istri yang itu. Istri yang jelek adalah istri yang tidak mampu merangsang suaminya untuk berhubungan badan. Makanya wajahmu itu loh, wajahmu sing mesem sing enak. Wajah ngono. Mesem itu untuk suami. Kalau tidak suami coba mesemi. Bahaya weh. Aufituria jama'ah fi. Aufituria atau di waktu atau dalam keadaan sucinya mar'ah. Sucinya nisa ini. Kurang ini. Atau dalam keadaan sucinya nisa, jamaah yang menjima'ha pada mar'ah. Manane kok salah kabeh. Jamaah yang berjima, jamaah yang suaminya berjima pada mar'ah fihi, di dalam tuhur. Kapan talak itu bid'ah? Yaitu talaknya seorang suami kepada istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci, tapi istrinya berjima. Lah ngono wong itu berjima san betolak kowe keplek terus sing tanggung jawab anakmu sapa? Orang genah. Menolak-nolak itu dalam keadaan suci dan tidak dijima. Tanggena, nek mbok cima terus spermamu mbok inggahke ning jero wetenge, terus sing tanggung jawab sapa? Sing tanggung jawab Ocit itu. Kasihan Ocit itu. Ocit mbok menehi jandane kabeh. Ocit tak tanya Ocit kena nikah seneng perawan apa janda? Janda Ustaz. Alasannya apa? Janda selalu di depan. Cicit. Alaikum bil bikr. Kalau nikah pilih yang perawan, fa innaha
maka sesungguhnya wanita yang perawan tula ibuka. Wong itu ina perawan, iku tula ibuka iso dolanan karo kowe. Wa tula ibu. Dan kowe iso dolanan karo wong. Nak bojomu janda. Wis iso guyon nih. Mecucu wae. Lha apa tadi mecucu? Aku dioyak-oyak bang titil Tapi kalau perawan karena diutang. Dan nak perawan iku mesti gelem guyon. Rasulullah nikah dengan Sayyidatina Aisyah. Rasulullah sering gelapan lari sama Sayyidatina Aisyah. Kanjeng Nabi dijak gelap lari sama Sayyidatina Aisyah. Mergo wong itu nak perawan niku seneng guyon. Makanya kalau nikah itu jangan janda. Janda anak rolas. Lah. Saya mati terus Isa nikah lagi, anak rolas. Pusing loh. Walat ojo. Kalau saya wafat, istri saya jangan dinikah. Kenapa? Tak teka kowe. Di antara akhlaknya seorang murid tidak menikahi bekas istrinya guru walaupun istrinya masih muda. Si cantik wafat terus saya nikah lagi sama kamu, semisal kemudian baru 1 tahun saya wafat sementara kamu belum punya anak, menunggu santri ra oleh ocit daftar nggak oleh. Saya nikahi istrinya Ustadz dalam rangka menolong apa? Mentung ya iya. Yang baik jangan nikah lagi. Dan terus nanti bagaimana? Yang baik jangan nikah lagi. Biar kamu jadi istrinya suamimu yang wafat. Tapi kalau kamu nikah lagi maka kelak di akhirat kamu tidak akan bisa kumpul dengan suamimu yang pertama. Saya punya mak, ayah saya wafat. Sering tak tawarin ini. Mak we gelem nikah mak. Karo sapa? Karo Ocit mak. Ora Cit. Ora Ocit kuwi Ocit kono. Saya dimarahi, saya kena semprot sama kakak-kakak saya. Lah apa sekarang? Wis tuwa wis mati. Kok kawin meneh? Sunnahnya anak apabila orang tuanya wafat maka anak menawarkan nikah kepada ayah atau ibunya. Makanya nak kapan kowe duwe ibumu masih muda, ayahmu wafat. Kepengen kawin, ojo mbok larang, mak. Harta panyawa. Jangan. Biar nikah lagi. Saya juga gitu. Cuma akhlaknya jangan nikah lagi. Paham? Ning. Kamu seumpamanya nikah baru 1 tahun. Nih kamu umur 18 tahun, baru 19 tahun. Suamimu wafat. Kira-kira kamu nikah lagi apa enggak? Coba berikan hati nuranimu. Kamu nikah baru 1 tahun, suamimu kecelakaan mati. Lagi 1 tahun. Sementara kamu belum punya anak. Kira-kira kamu nikah lagi enggak? Coba. Kira-kira lu nikah lagi enggak? Nikah lagi. Nih, istri enggak setia ini. Kalau saya masih bujangan, ini wanita ini nggak akan saya nikah. Kenapa? Nasibnya nanti dia nikah lagi nanti. Cit. Seumpamanya kamu nikah baru 1 tahun, umurmu kan 25 tahun, baru 1 tahun, istrimu mati, Cit. Umurmu masih umur 26. Kira-kira nikah lagi nggak, Cit? Nikah lagi, sangat.
Kalau lelaki lebih baik nikah lagi. Kalau perempuan lebih baik nggak usah nikah lagi bagi kamu yang mampu menahan dari zina. Tapi kalau kamu khawatir zina karena kamu cantik, apalagi kamu masih bujangan saja, akeh wong lanang sing seneng karo kowe, maka sunahnya nikah lagi. Saya kalau mau menasihati sama si Naya, semisal suaminya wafat, nasihat saya ya, tak suruh nikah lagi. Kenapa? Kenapa? Daripada melakukan zina lebih baik nikah lagi. Daripada melakukan onani lebih baik nikah lagi. Onani itu menggesek-gesek kelamin untuk menikmati, lebih baik nikah lagi. Lagi pula calanang agak senggelem ngenteni. Jadi isi kedua atau ketiga ya. Payah weh. Weh cerdas banget. Paham ya? Apa sunnah? Perkara yang apabila dilakukan mendapat pahala, apabila tidak mendapatkan kita. Apa bid'ah? Perkara yang apabila dilakukan mendapatkan dosa, apabila ditinggalkan mendapatkan pahala. Kapan tolak? Tolak itu sunnah? Menjatuhkan talak di saat suci dan istri tidak dijima. Jadi talak sunnah itu talak yang dijatuhkan di saat suci dan istri tidak dijima. Itu sunnah. Kapan talak bid'ah? Di saat istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci namun sudah dijima. Paham? Mat Somat membuat video menerangkan tentang apa itu tolak sunnah dan tolak bid'ah ya. Ya video. Talak ada dua. Wan nisa'u, an-nisa'u Arabnya rofa sebab alamatnya sebab ma'rifat nakira sebab sigot isim jamid dan isim jamid dan wan nisa'u fihi durbani wan nisa'u beberapa wanita wan nisa'u wanita fihi di dalam. Jadi nisa'u itu boleh kamu berlakukan sebagai isim mufrad, boleh diberlakukan sebagai jamak taksir. Jamak taksirnya lafat, mufradnya imro'atun atau mar'atun. Tapi kalau isim mufrad berarti statusnya isim jamak. Paham? Ada isim jamak, ada jamak. Kalau isim jamak, lafadznya mufrad, mananya banyak. Tapi kalau jamak, lafadznya jamak, mananya banyak. Bedain ngono. Isim jamak tidak punya mufrad. Lafadznya mufrad. Kok tidak punya mufrad? Anjan mufrad. Tapi kalau jamak punya mufrad. Azaituna isim jamak apa jamak? Jamak. Rijalun isim jamak apa jamak? Qaumun isim jamak apa jamak? Isim jamak.
Kaumun mananya beberapa kaum. Maknanya kaum, isinya banyak. Tapi statusnya mufrad. Tidak punya lafaz jamak. Makanya namanya isim jamak. Paham? Anisa usiot. Isim jamid dah. Fihi fi kalimah. Huruf jar sebab. Mabni pamurab. Sebab. Mabni apa? Sukun. Wan nisa'u utawi pira-pira wong wadon fihi kang ing dalem utawa hale ing dalem talak durbani iku ana rong macem. Fihi ini ada huruf jar diterkib boleh naat boleh khal. Kenapa? Sebab ada jar majrur jatuh setelah isim ma'rifat ghairu khalis. Isim ma'rifat yang tidak murni. Mergo nisaun kadang iso ma'rifat, kadang iso nakiro. Makanya enggak murni. Beda dengan zaidun. Kalau zaidun itu ma'rifat yang murni. Ma'rifat khalis. Mergo zaidun yo ma'rifat, mbawanai al yo ma'rifat. Orang bawani al yo ma'rifat. Tapi kalau nisaun kan ono alim, ma'rifatnya gara-gara al. Bila mana ada jar majrur jatuh setelah isim ma'rifat ghairu khalis, maka boleh dijadikan hal, boleh dijadikan naat. Mana kitabnya? Kitabnya ninggone itu apa itu? Mughni Labib. Karya tulisnya Syekh Zakaria Al-Ansori. Mughni Labib. Coba baca. Mughni Labib karya tulisnya siapa? Kitab Mughni Labib. Mughni Labib. Mim, ghin, nun, ya. Munil Labib. Alif, lam, ba, ya, ba. Wes sing iki sono. Oh, malah maknan bayani. Wow. Kamu itu. Mughni Labib. Mungkin malah nggo ain nih. Wes iki lho ana langsung pecet. Nah. Ini. Pecet ini. Ini Mughni Labib an Kutubil A'arib Ibnu Hisham Al-Ansari. Ibnu Hisham Al-Ansari. Ono sarai. Sarai nyampe 7 juz. Sarai 7 juz. Ini Mughni Labib karya tulisnya Syekh Ibnu Hisham Al-Ansari. Disarai sama Dr. Muhammad Khotib. Ini 7 juz. Ini pernah saya baca ini. Sampai khatam. Long kowe namane kitab hafal. Nek maca kowe kira kenal. Fihi. Wan nisa'u fihi. Kalau pada lafaz istaqara atau kainan. Wan nisa'u tawi pira-pira wong wadon fihi ing dalem talak. Fihi faedahnya berdia. Fihi ha kalimah. Kenapa dikatakan isim dhamir? Menunjukkan mana dia. Aku yakin kalau kamu itu ngaji nil aja atau gak ngantuk.
Pada ngantuk saya tadi siang bepergian, belum istirahat. Ngantuk saya itu saya terengginas daripada melekmu. Mripate wis abang. Fihi ha kalimah. Isim domir mabni pamurab. Sebab mabni apa? Mahal. Sebab marifatun nakira. Sebab siwat wake mananya tularan kamu ngantuk itu bisa menular. Fihi kias Fiya, fina. Orang kok fina, ala podo meneh. Itu yanya kan dua. Fiya, fina. Subhanakallahumma.